Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya semua? Apa kabar Ta Cece? Baik. Oh baik, saya Aco dan di sebelah saya yang cantik ini Dan saya Cici kembali bersama kami Aco dan Cici di program Lingkar Kreatif. Cece, pernah mikir nongkrong di Cafe Tulus? Pernah dong, malah sering kita Cok. Belum pi Cece. Ini mi penasaran Kak, karena teman-temanku bilang Cafe Tulus beda dari kafe lainnya. Hehehe, nonton Maki palingin liputannya deh, biar terobati sedikit penasaran tok. Yoi, let's go. Pemirsa, tak semua lapangan kerja bisa mengakomodasi para pencari kerja yang menderita disabilitas atau cacat fisik, terutama lapangan kerja pada sektor jasa. Para pencari kerja yang menyandang disabilitas ini dianggap memiliki hambatan yang tak mampu mengerjakan pekerjaannya secara mandiri. Meski mereka sudah berupaya keras agar dianggap setara dengan orang normal, namun perlakuan diskriminasi masih harus mereka terima. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik tahun 2022 ini, angka penyandang disabilitas yang memasuki usia produktif berjumlah 7 juta jiwa secara nasional. Dari 17 juta jiwa tersebut, hanya 7,6 juta jiwa yang bisa terserap di dunia kerja. Angka tersebut masih jauh dari harapan dari 10 juta jiwa. Saat ini sektor lapangan kerja masih belum paham terkait dengan kewajiban perusahaan untuk membuka ruang bagi hak kaum disabilitas. Padahal setiap perusahaan swasta wajib mempekerjakan 1% penyandang cacat sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Ujung Bori nomor 10, Kecamatan Manggala, sebuah kafe yang dikelola oleh 3 orang penyandang disabilitas, yakni penyandang tunarungu, yang direkrut menjadi karyawan tersebut dengan 3 tugas utama. Ketiga tugas tersebut yakni menjadi barista yang meracik minuman di dapur, melayani pengunjung kafe dengan ramah, sekaligus juga bertugas memelihara kebersihan kafe ini agar terlihat indah. Kafe ini bernama Cafe Tulus. Sesuai namanya, kata tulus melekat sebagai apresiasi ruang belajar, berkarya, dan bekerja bagi kaum disabilitas. Head of Cafe and Finance Cafe Tulus, Zainab, mengatakan Cafe Tulus hadir sebagai rumah inklusif dan ramah disabilitas yang pertama di Kota Makassar. Selain mengakomodasi karyawan penyandang disabilitas, kafenya juga menjadi ruang diskusi dan tempat nongkrong bagi teman-teman disabilitas lainnya. Jadi kafe ini berdiri itu di tanggal 16 Januari 2022, masih hampir 1 tahun. Cuman proses pembuatan kafe ini sudah dimulai sejak tahun 2021. Itu sebenarnya diawali oleh pelatihan barista. Kita melihat potensi teman-teman tuli untuk menjadi barista dan membuka ruang di dunia kafe, membuat kopi dan seterusnya. Terus kita buat pelatihan, pesertanya kurang lebih 20 sampai 25 orang, 30. Terus dari 20 orang itu ada beberapa yang terbaik, kita seleksi, terus kita pikir setelah pelatihan ini kemana ya? Maksudnya apakah mereka akan dipercaya di kafe-kafe lain pun, apakah mereka punya kesempatan untuk bekerja di kafe-kafe lain? Nah, kita inisiatif lah untuk bagaimana kalau kita bikin ruangnya. Awalnya kita tidak expect untuk bikin kafe ini sebesar ini. Awalnya kita cuma kayak pikir bagaimana yang mengoptimalkan budget, apakah kita mulai dari truk saja atau bagaimana dan seterusnya. Cuman kita coba berani, semua alhamdulillah sumber daya terpenuhi. Kita berani ambil langkah untuk buat kafe. Kita seleksi dari 20 peserta tersebut menjadi 3 orang, dan itu juga melalui proses rekrutmen. Kita interview, kalau skill kita sudah tahu lah dari pelatihan itu, terus kita interview siapa yang benar-benar qualified. Terus dari tiga orang itu
kita sama-sama rembukan bagaimana cafe ini untuk menunya, untuk SOP-nya, untuk bagaimana pelayanannya, yang supaya teman-teman juga customer nyaman masuk, sudah tahu apa yang ingin dilakukan, teman-teman juga sudah bisa berinteraksi. Jadi semuanya dipikirkan secara baik. Alhamdulillah momentumnya ada, kita punya semua dukungan, teman-teman barista juga sangat ingin belajar, dan mereka sangat karena mereka, saya bisa bilang mereka vision, jadi kayak mereka akan sangat bisa cepat mengingat untuk membuat menu dan seterusnya, kayak mereka sangat detail. Kalau kita mungkin kadang-kadang akan lewat 5 gram, lewat 9 gram, kalau mereka betul-betul SOP kayak gitu. Meski Cafe Tulus diperuntukkan sebagai rumah bagi penyandang disabilitas, namun tidak menutup ruang bagi pengunjung lainnya untuk datang bersantai dan menikmati saja menu kafe ini. Seperti pagi ini saat Lingkar Kreatif bertandang di Cafe Tulus, karyawan penyandang tunarungu membukakan pintu dengan ramah. Selanjutnya pengunjung dipersilakan masuk dan memilih tempat duduk sesuai keinginan, yang tentu dengan ornamen interior yang cantik dan sangat cocok jadi spot selfie maupun wifi. Selain interior cafe bernuansa retro dan modern, pengunjung juga bisa belajar menggunakan bahasa isyarat, bahasa bagi kaum disabilitas yang terdapat pada ornamen cafe. Itu mungkin saya agak tarik ke belakang dulu. Jadi sebenarnya pada dasarnya saya kan ada partner Pak. Jadi saya dan partner saya itu sebenarnya punya keresahan yang sama. Jadi kalau saya pribadi itu keresahannya dimulai sejak kuliah. Saya sempat menjadi volunteer di Special Olympics Indonesia. Jadi Special Olympics Indonesia atau SOIN itu sebenarnya bentuk kompetisi olahraga untuk teman-teman disabilitas di tingkat sekolah. Cuman di situ muncul kayak pada saat iya volunteer dan seterusnya, kayak muncul keresahan kayak setelah mereka sekolah mereka kemana ya, kayak gitu kan, kayak itu kata hati sih, kayak pun kejadian atau tidak saya juga tidak tahu gitu kan, kayak mau Kak bikinkan ke suatu hari nanti lapangan pekerjaan deh, tapi kayak cuman sebatas itu. Kayak alhamdulillah, maksudnya kuasa Tuhan juga mungkin kayak ini saya dipertemukan sama partner yang juga mempunyai keresahan yang sama, cuman partner saya itu di bidang film, audiovisual dan desain grafis, yang kayak dia juga sempat berinteraksi sama teman tuli dan membuat video bersama teman-teman tuli. Jadi dipertemukan, kita punya visi yang sama, kita lakukan ini dengan baik. Oke, jadi ini menarik sekali. Sebenarnya pada saat mereka bekerja, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa mereka benar-benar SOP, misalnya mereka sangat memperhatikan gram dan seterusnya, dan mereka menjalankan itu dengan baik. Dan alhamdulillah respon yang kadang-kadang kita juga berinteraksi sama customer bagaimana menurutnya, minta pendapat dan seterusnya, dia bilang, Kak ini enak sih Kak, maksudnya ini teman-teman barista asli keren-keren, kayak maksudnya bisa di luar ekspektasi gitu. Dan awalnya mereka juga mungkin bukan takut, lebih kesegan untuk datang awalnya, cuman kayak lama-kelamaan mereka bisa berbaur, dan teman-teman tuli juga menyambut dengan baik. Terus saya rasa interaksi yang belum pernah saya lihat sebelumnya, karena saya belum pernah ke kafe yang seperti ini, jadi kayak ini hal baru sih dan di luar ekspektasi sih kayak gitu. Menurut Zainab, ia membuat kafe ini karena prihatin atas nasib kaum disabilitas yang kerap mendapat diskriminasi dalam mencari peluang kerja. Keprihatinan itu tumbuh menjadi rasa simpatik dan berkeinginan menciptakan lapangan kerja bagi mereka sejak ia terlibat dalam kepanitiaan sebuah event olahraga bagi penyandang disabilitas. Bahasa isyaratnya Erwina. Bayar.
Apa? Apa? Baru pernah. Baru kali ini kerja di sini. Bagaimana rasanya? Nah, Puas? ya, apa? Ada kendala tidak setelah bekerja di sini? Anak. Mana? Oh, berjalan. Apa? Zainab berharap Cafe Tulus bisa menjadi motor penggerak bagi banyak pihak agar ramah terhadap disabilitas dan membuka ruang apresiasi selebar-lebarnya untuk mereka.